Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Pak, minal aidin wal faidin. Selamat pagi, Oke, Pak. mohon maaf lahir dan batin ya. Kita baru ketemu lagi nih. Saya kira minggu kemarin tuh kita udah masuk, nggak taunya masih libur ya. Jadi sekarang kita baru mulai. Nah, bertemu lagi. Udah siap belum? Udah pada siap belum? Sekarang waktu malam ya saya kasih info kan. Mau apa kita hari ini? Sebentar, saya cek dulu ya. Ini udah pada hadir semua belum ya? Baru 17 orang. Udah pada sarapan? Sudah, Sebisa, Pak. sebisa mungkin sarapan dulu kalau pagi. Jadi seperti yang sudah saya informasikan pada malam hari ya, pada kemarin, bahwa hari ini kita akan demonstrasi ya, demonstrasi dari UTS itu loh. Jadi yang teman-teman kemarin kirim pada saat UTS, nah itu hari ini didemonstrasikan. Nah, kemarin kan bikin project ya untuk basis data kan. Nah itu demonstrasikan. Saya lihat sih kemarin ya ada yang bagus-bagus sih, maksudnya pada bikin trigger juga gitu kan, ada yang bikin prosedur juga, fungsi juga, nah itu bagus. Cuma saya mau sekarang itu didemonstrasikan gitu. Ya, siap ya? Kalau siap, kita mulai nih. Mulai dari siapa ya? Sebelum saya panggil, ada yang mau mengajukan diri? Maaf Pak, masih bingung demonya itu seperti gimana ya Pak ya? Ya, dikasih lihat apa namanya database-nya. Jadi kalian bikin apa? Ya bercerita gitu. Pertama kalian bikin apa? Udah gitu dilihatkan bentuk database-nya. Terus apa namanya trigger, kalau ada triggernya untuk apa gitu kan, kalau ada prosedur-prosedur untuk apa, terus cara aksesnya gimana, cara pakainya gimana, kayak gitu. Paham ya? Kan udah pada bikin semua kan kemarin tuh, ada yang bikin puskesmas, ada yang bikin rawat inap tuh, banyak lah macam-macam. Ada yang bikin perpustakaan di kantor pos. Nah itu coba diceritakan, demonstrasikan biar yang lainnya juga pada apa namanya, pada tahu ya. Jadi kita sharing di sini. Oke, silakan. Ada yang mau mengajukan diri? Kalau nggak ada saya panggil nih. Pak, Ah, saya ada kendala ini Pak. Komputer saya rusak, harddisknya rusak sih Pak. Jadi saya nggak bisa ini dulu Pak kalau dipanggil. Nggak bisa praktek. Rencana nanti jam 1 siang sih saya mau benerin ke WTC. oh gitu. Oke. Iya Pak. Semoga cepat sembuh. Iya Ya. Pak. Semoga Iya langsung Pak. sembuh. Oke, kalau gitu yang lain aja dulu. Ahmad Hidayat Pak dari TI mau nyoba Pak. Oke, boleh. Tapi Silakan. mohon maaf kalau tengah jalan terputus karena masalah gangguan sinyal. Oh, saya kira masalah kuota habis. Oh enggak. Saya coba ya Pak untuk share screen sekarang. Siap, silakan. Ahmad Hidayat. Udah ya? Belum. Masih loading. Tunggu. Nah, udah terlihat ya Pak ya? Oke. Aman. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, ini soal pertama, kita membuat sebuah proyek untuk mendesain database. Proyek tersebut saya pilih sebuah jejaring sosial sederhana ya. Eh, Jejaring sosial berbasis website dengan database-nya itu di sini ditulis memanfaatkan fitur yang untuk proyek jejaring sosial sederhana. Jadi di sini user dapat memanfaatkan fitur yang tersedia pada situs tersebut. Kita harus registrasi terlebih dahulu sebagai pengguna. Setelah terdaftar sebagai user jejaring sosial tersebut, kita kemudian baru bisa mengupload foto, video, berkirim pesan, dan berinteraksi dengan sesama pengguna lain, serta menulis blog. Nah, konsep jejaring sosial ini berbeda dengan jejaring sosial konvensional lainnya seperti Facebook, itu ada fasilitas add friend, follow, dan status. Kita beda di sini tidak menyertakan add as friend, follow, dan status, atau status untuk dikomentari. Situs jejaring sosial ini cenderung menyempadani para pengguna untuk dapat lebih banyak melakukan interaksi sosial di dunia nyata. Nah, ini proyek saya. Kemudian konsep database-nya itu seperti ini. Nah, di sini sebelum melakukan registrasi, saat melakukan registrasi maksudnya user-user yang belum terdaftar memasukkan nama pengguna, email, password, dan profile ID nanti di-generate sendiri oleh sistem. Kemudian di sini sesudah terdaftar, nanti user diwajibkan untuk melengkapi profilnya. Nah, ini profil-profil user profilnya, nama depan, nama belakang, nama pengguna, tempat tanggal lahir, seperti layaknya ketika kita mengisi form di Facebook atau mendaftar di Facebook. Kemudian setelah profil dilengkapi, baru kita dapat menikmati seluruh fasilitas jejaring sosial tersebut, seperti misalnya unggah video, unggah foto, kemudian berkirim pesan dengan sesama pengguna, kemudian menulis blog. Nah, kemudian untuk logical database desainnya seperti ini. Ini logical database desainnya, registrasi, profile, foto, video, blog, dan private message. Ini dibuat seperti ini. Nah, di sini saya buat sesederhana mungkin. Registrasi, profile, video, blog, private message. Kemudian ini struktur datanya. Nama pengguna, tipe datanya varchar, karakternya dibatasi jadi 40, kemudian email, tipe datanya varchar, dibatasi 120 karakter. Nah, seperti ini profil, tabel untuk profil. Ini untuk foto. Ini video. Nah, ini blogs, ini private message. Kemudian physical database design. Nah, di sini kita create database jejaring ini untuk membuat database baru ya. Kemudian kita bisa lihat di sini ya, drop database, drop table if exists, registrasi. Dan di sini drop table if exists, profile. Ini maksudnya ya, setiap kali kita melakukan query di sebuah database atau misalnya di SQL Log ya, kalau ada dua tabel yang sama, biasanya mereka nggak mau dan menampilkan pesan error gitu. Nah, itu sebabnya saya kasih perintah ini, drop table if exists, registrasi. Jadi kalau misalnya ada dua tabel yang sama, tabel yang ada dihapus dulu, baru kita bikin tabel yang baru, create table registrasi. Kemudian masukin ininya, tabel-tabel beserta tipe datanya. Nah, seperti ini, drop table if exists, profile, baru create table profile. Drop table if exists, foto, baru create table foto. Nah, lumayan panjang juga ya. Karena ya seperti itu maksudnya. Kemudian ini soal nomor 3 kalau nggak salah. Untuk sintak DDL dan DQL-nya sudah ada terlampir dari dalam file SQL ya. Sementara untuk perintah DQL kita melakukannya pada live server saat website hendak online. Contoh perintah DCL yang akan kita gunakan pada database ini misalnya grant all privilege on jejaring titik bintang to Ahmad, revoke insert on jejaring bintang titik from root.
Nah, ini dimaksudkan untuk memberikan akses penuh terhadap database jejaring ini ke admin baru, yaitu Ahmad, yaitu saya sendiri, atau bisa pengelola website yang lain. Kemudian revoke insert on jejaring from root. Ini kan secara default username-nya itu kalau di PHP MyAdmin adalah root. Jadi root ini aksesnya direvoke, dihilangkan agar root ini tidak punya akses lagi untuk menulis di database jejaring. Nah, demikian untuk perintah DCL-nya. Kemudian memiliki, nah ini prosedur dan trigger. Nah, ini apa? Lupa lagi. Nah, ini prosedur. Nah, ini ini prosedur ya. Prosedur untuk input profil. Kemudian prosedur untuk menampilkan profil. Nah, ini triggernya. Trigger. Nah, demikian ujian jawaban dari UTS dari saya gitu Pak. Mohon maaf untuk segenap kekurangannya. Saya berhenti screen sharing ya Pak. Halo Pak. Iya, oke, siap. Terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih banyak ya untuk Ahmad Hidayat. Berikutnya ada lagi yang mau atau saya panggil aja? Saya Pak, mau Pak. Oke, siap. Silahkan. Saya screen ya Pak. Mangga. Ini untuk TS kemarin yang saya buat. Pertamanya untuk rekrutmen analisis ceritanya gini. Dokter adalah orang yang menangani setiap pasien. Beberapa pasien tidak dilakukan pengobatan oleh dokter yang sama. Bisa berbeda atau bahkan lebih dari satu dokter yang menanganinya. Sama dengan dokter, perawat merupakan pembantu dokter yang menangani perawatan pasien. Pasien adalah orang yang dirawat dan dilakukan pelayanan medis. Dan ruangan merupakan tempat merawat pasien yang sakit dan butuh pelayanan medis tambahan. Di sini konseptual data modelingnya atau RD-nya, di mana entitasnya ada 4. Itu ada dokter, ada pasien, ada perawat, ada ruangan. Relasinya, dokter dengan pasien adalah dokter mengobati pasien, perawat dengan pasien adalah perawat merawat pasien, pasien dengan ruangan adalah pasien mendapatkan perawatan di ruangan. Ini untuk atributnya, di mana dokter ada nomor telepon, ada ID dokter, dan nama dokter. Di mengobati ada penyakit, ada nama pasien, alamat pasien, telepon pasien. Di perawat ada telepon pasien, ID perawat, nama perawat. Terus di perawatan ada penyakit, ada tanggal masuk, ada ID pasien, ada dokter, ada ID ruangan, ID tanggal keluar, ID perawat. Terus di ruangan atributnya ada ID perawat, ada nama ruangan, ada alat medis. Selanjutnya dilakukan normalisasi, di mana dalam bentuk normal pertama dimasukkan semua atributnya, dan dipilih mana yang double itu dihilangkan. Jadi terbentuklah yang bawah ini. Di bentuk normal 1 ada ID dokter, nama dokter, telepon dokter, ID perawat, nama perawat, telepon perawat, ada penyakit, ada obat, ada alat medis, ada ID pasien, ada nama pasien, alat pasien, telepon pasien, tanggal masuk, tanggal keluar, ID ruangan, dan nama ruangan. Selanjutnya dilakukan bentuk normal kedua, di mana pertama langkah awalnya adalah mencari primary key-nya dari setiap masing-masing atribut. Di mana di sini primary key-nya adalah ada ID dokter, ada ID perawat, ada ID pasien, ID ruangan. Lalu dicari mana yang dia ketergantungan parsial penuh dan ketergantungan parsial sebagian. Didapatlah hasil di mana tabelnya ada 6. Yang pertama dokter, di mana dokter itu atributnya ada nama dokter, telepon dokter. Perawat ada ID perawat, nama perawat, telepon perawat. Ruangan ada ID ruangan, nama ruangan, alat medis. Pasien ada ID pasien, nama pasien, alamat pasien, telepon pasien. Sakit, di mana dia ketergantungan penuh terhadap ID dokter dan ID pasien. Isinya ada obat dan penyakit. Dan waktu rawat, ada ID pasien.
ID ruangan, tanggal masuk, tanggal keluar. Di sini ada penjelasannya. Terus selanjutnya dilakukan bentuk normal ketiga. Setelah diteliti ternyata alat medis memiliki ketergantungan transitif sehingga tabelnya akhirnya adalah sebagai berikut, di mana akhirnya alat medis menjadi tabel tersendiri dengan primary key-nya kode alat. Selanjutnya physical database-nya saya share ini ya Pak. Bentuk database-nya. Oke, lanjut. Ini adalah tabel hasil database-nya, di mana yang pertama ada alat medis. Ini udah saya isi datanya beberapa. Yang kedua ada dokter. Yang ketiga ada log pasien ini untuk triggers, di mana nanti kalau misalkan kita mau hapus pasien atau insert pasien, data barunya tentang alamat pasiennya nanti akan ditambah di sini. Dan terus ada pasien, ada perawat, ada ruangan, ada tabel sakit, ada waktu rawat. Di sini juga ada stored prosedur, di mana dia memilih atau memanggil data berdasarkan nama. Di mana di sini saya coba show alat medis, stetoskop. Kalau dipanggil hasilnya, nah, kalau show data dokter dipanggil hasilnya muncul nama dokter. Udah Pak, saya rasa sekian dari saya Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus hasil presentasinya. Selanjutnya silakan, ada yang mau. Ini cukup lengkap ya penjelasan dari Maulana. Isinya itu ya bagus lah. Silakan, ada yang mau lagi? Atau mau saya panggil? Lebih bagus mengajukan diri. Putri Maliana, silakan. Yuk. Lanjut. Ada lagi? Mau dipanggil aja nih. Oke, kayaknya saya panggil aja ya. Baik, apabila seperti itu, sebentar. Rafifah, ada Rafifah? Rafifah Adila? Ada, Pak. Oke, silakan Rafifah didemonstrasikan. Tapi SKIO kan nggak bisa dibuka, Pak. Kenapa tuh? Kurang tahu saya juga. Ya wis, gak apa-apa. Sebentar ya, Pak. Ini di sini Rafifah buat database tentang organisasi perusahaan dari beberapa departemennya. Jadi kan setiap departemen itu kan punya nama unik, nomor unik, terus manajer dan lokasi setiap departemen. Kemudian setiap departemen mengendalikan sejumlah proyek. Setiap proyek memiliki nama unik, nomor unik, dan satu lokasi. Setelah itu ada detail karyawan, nama, nik, jenis kelamin, dan gaji. Serta yang terakhir ada wali karyawan, itu ada nama, jenis kelamin, hubungan dengan karyawan. Nah, ini model
dari database desainnya, konseptual data modeling. Di sini apa namanya? Untuk departemen, kemudian sini untuk projectnya. Ini employee, karyawannya, kemudian ini dari wali apa tadi? Wali karyawannya. Kemudian ini keseluruhannya jadi seperti ini. Di sini apa bentuk dari logical database desainnya. Untuk primary key-nya yang ditebalkan dan diberi underline garis bawah. Kemudian ini bentuk dari physical database-nya. Mungkin itu saja Pak dari saya. Oke, kalau Rafifa nggak buat store prosedur dan trigger ya? Buat Pak. Gitu. Tapi nggak bisa ditunjukkan ya? Iya Pak. Oke. Nggak masalah. Baik, terima kasih Rafifa. Selanjutnya ada yang mau? Ada yang mau? Selanjutnya silakan. Kalau nggak ada saya panggil lagi. Muhammad Rabani hadir? Muhammad Rabani. Muhammad Rabani mic-nya nggak bisa Pak, nggak nyala. Wah, repot juga. Gimana nih caranya nih? Berarti belum bisa presentasi ya kalau gitu ya. Udah, kita yang lain aja dulu. Kalau gitu siapa ya? Hikmal deh. Hikmal Irfansyah hadir? Halo? Kayaknya belum standby. Kalau gitu saya lanjut ke ini aja. Padma Jatnika. Ada? Padma nggak hadir ya, Padma ya. Kalau gitu lanjut ke Aulia Fitri. Aulia Fitri Madani, silahkan. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Aulia Fitri. Aulia Fitri Madani. Kayaknya belum standby juga. Lanjut, Al-Fatah Wibisono. Saya yang tadi Pak, yang komputernya rusak. Oh, sorry. Iya. Kalau minggu depan juga nggak apa-apa. Oh, lupa saya. Syahla Fatihah. Syahla Fatihah. Ada. Belum standby juga. Ya, Syahla Fatihah. Kalau gitu ke Fania. Fania Ayu Putri. Halo, Fania. Oke, Syahla masih belum standby ya, nggak apa-apa. Selanjutnya, itu aja Fania. Fania hadir, Fania. Halo. Fania. Oke, kita lanjut. Kristal.
Kristal Aristika. Halo, Kristal. Mohon maaf Pak, laptop Hmm. saya lagi nggak bisa share screen. Lagi nggak bisa share screen. Iya, ini juga Zoom-nya di HP sih Pak. Oh gitu ya, wis. Nanti minggu depan aja. Iya Pak, baik. Putri Awalia. Putri. Hadir, Put. Hadir, Pak. Oke, bisa Putri Awalia? Silahkan. Bisa, Pak. Nah, silakan waktu dan tempatnya untuk Putri sekarang. Jadi ini punya saya ya. Bentar, Pak. Itu rekrutmen analisis saya berupa kos-kosan. Kos-kosan yaitu jasa yang menawarkan sebuah kamar atau tempat tinggal disertai dengan sejumlah pembayaran di setiap periode tertentu, umumnya di setiap bulan. Terkadang penyewa kos-kosan menyertakan peraturan-peraturan yang digunakan agar penghuni atau penyewa kos-kosan disiplin dan nyaman antara satu sama lain. Nah, untuk database design yang pertama itu konseptual data modeling, ada pemilik kos, kamar kos, dan penyewa kos. Lalu selanjutnya di logical database design yang bentuk UNF dan 1NF seperti ini ya teman-teman dan Bapak. Terus selanjutnya ada bentuk normalisasi kedua saya seperti ini. Dan hasil 2NF-nya ini ada pemilik kos dengan nama pemilik dan penyewa kos dengan KTP dan seterusnya. Penjelasannya yaitu alamat kos, tipe kamar, fasilitas kamar, dan peraturan kos memiliki ketergantungan parsial terhadap nama pemilik dan nama penyewa, sistem pembayaran, dan kesanggupan membayar memiliki ketergantungan parsial terhadap KTP. Nah, ini bentuk 3NF-nya. Terus yang ketiga ada physical database-nya yang membuat DDL-nya seperti ini, dan buat database DDL-nya ada BL-nya seperti ini. Karena saya ada kesalahan atau lupa, maaf Pak. Ini saya ada table, soalnya di sini ada kesalahan gitu. Terus ada insert table. Terus ini buat S-nya. Bentar, Pak. Ini yang terus selanjutnya ada storage prosedurnya. Ada ini kamar menampilkan ini. Mohon maaf SQL saya nggak bisa dibuka Pak. Baru error. Terus ini ada show penyewa kos. Terus show data penyewa ini di database saya ada. Terus ini trigger saya. Udah Pak. Sudah? Sudah. Oke. Oke, nggak apa-apa. Kalau sudah, terima kasih untuk partisipasinya. Pak, Sekarang oh ya, tadi Mbak Rafifah mau menunjukkan skill nya. Iya Pak, boleh. Ya, boleh, silakan.
Ini Pak, untuk tabel departemennya. Kemudian ini untuk walinya, ini untuk karyawannya, ini log project, ini untuk view ya Pak. Kemudian ini projectnya, kemudian ini dari store procedure dan trigger sudah dibuat Pak. Bisa panggil store prosedurnya. Store procedure, sebentar Pak. Ini sebentar Pak. Setelah ini siap-siap Alisa ya, Alisa Nur Hafsah. Saya lupa Pak, ini ya query-nya. Pakai call spasi kemudian nama store prosedurnya. Coba ada parameternya enggak tuh? Coba lihat infonya tuh. Oh, itu enggak ada parameternya tuh. Jadi call get procedure get project kemudian buka kurung tutup kurung. Buka kurung, tutup kurung. Langsung eksekusi. Lihat di oh belum dieksekusi itu. Coba dieksekusi query-nya pakai F9 ya kalau nggak salah. Kalau nggak di blok dulu itu call get project-nya. Di blok. Nah, ada gitu ada tombol play itu di atas tuh. Nah, itu klik. Nah, itu muncul ya. Oke. Oke, sip. Saya stop screen share ya Pak. Oke. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, untuk selanjutnya silakan Mbak Alisa ya. Ya Pak, Ya. mohon maaf nih Pak, laptopnya lagi dibawa kerja ke kantor. Jadi nggak bisa Iya. demo nih sekarang ya. Nggak bisa demo, saya Bisa bisanya demo. kalau ngerjain kayak gini malam Pak. Oh gitu. Wah, repot Iya. juga. Mohon maaf ya Pak. Ya. Kalau gitu, siapa lagi ya? Muhammad Hikmal. Muhammad Hikmal ya. Hikmal Irfansyah. Sudah bisa join? Hikmal Irfansyah. Iya, Pak. Oh, gimana sinyalnya aman? Udah 5 kali tadi keluar masuk terus. Aduh, coba dites deh. Semoga enggak. Bisa dites nggak? Saya nggak pakai laptop, Pak. Oh. HP, iya. Oke, kalau gitu nanti ditunda ya. Kita lanjut deh.
Monica Carla, Ngezoomnya lagi pakai HP, Pak. ya pakai HP juga. Ya wes, lanjut. Em, Putri Meliana Sari, bisa? Ya, gimana? Suaranya belum terdengar. Halo Pak. Nah, baru jelas. Oke. Bisa Mbak Putri untuk demonstrasi? Ya? Oh iya, suaranya kecil ya. Nah, Sekarang sip. ya. Mantap. Dan ini saya mau Suaranya ngilang lagi, Put. turun mulu. Oh iya, turun lagi ya. Kenapa tuh? Nggak tahu saya Pak. Hmm. Sekarang aman Pak. Aman. Coba lagi. Oke. Aman. Aman. Yang biasa saya digambarkan IRP ini ada jasa. Atributnya ada total jasa, nama jasa, editor, harga jasa. Editor ini kayak semacam kalau kemarin di invoice sebelum yang didemokan sama Pak Royan itu kayak mekaniknya orang yang melakukan, yang bekerja untuk melakukan jasa tersebut. Selanjutnya dia berhubungan dengan mengerjakan ada di situ ada atributnya, ada nama jasa juga, editor, harga jasa, number printing, jenis printing, and tanggal printing. Selanjutnya ada namanya di printingnya itu ada nomor printing, tanggal, jam, jenis, total keseluruhan, total jasa, total barang. Selanjutnya
dia menjual apa aja. Dia menjual item, ada harga barang, dia di situ ada nomor printing juga, ada quantity sama tanggalnya. Selanjutnya barangnya ada total, di situ ada di atribut ada total barang, ada kode barang, ada item, ada quantity, ada jenis barang, dan ada harga barang. Selanjutnya untuk lebih jelasnya dalam file Excel UNF, tapi ini sepertinya tabel kurang jelas, terlalu kecil, mohon maaf Pak. Terus di sini intinya untuk yang sudah ternormalisasi ada nama jasa dan harga jasa. Untuk di kode jasa yang terus ada nomor printing, tanggal printing, editor, jenis printing, jam printing, jam printing dan tanggal printing yang berkaitan dengan nomor printing, dan di sini ada kode barang, total keseluruhan, total tanggal printing, item, quantity, nama barang dan jenis barang. Selanjutnya konversi physical database, konversi rancangan relasi yang telah dinormalisasi menjadi sebuah database fisik dengan menggunakan DDL. Ini saya ada query-nya Pak. Ini untuk create tabel print top, tapi sebelumnya saya create database dulu, terus create tabel print top ini untuk tabel jasa, tabel printing. Selanjutnya ada untuk tabel barang juga, untuk nomor 4 dan 5 ada di file export di SQL Doc yang terlampir. Yang di SQL Doc yang terlampir, SQL Doc-nya kelihatan Pak? Belum terlihat, kayaknya harus ganti. Oh iya. Ganti screen-nya. Aman Pak? Oke, aman. Ini untuk tabelnya. Untuk store prosedurnya ada ke kiranya ini saja Pak yang bisa saya explain untuk UTS database pertama. Panggil store prosedurnya coba. Panggil ya Pak. Bisa panggil store prosedurnya nggak? Itu bikin store prosedur kan Putri ya? Iya Pak, tapi saya lupa Pak komennya untuk panggil. Oh, gampang. Coba masuk ke tab query itu. Nah, coba bikin baru di bawahnya. Itu masih ada di dalam kurung tuh. Nah, cara manggil store prosedur, sintaksnya cuma tinggal call pakai C-A-L-L. Kemudian nama prosedurnya dipanggil. Nama store prosedurnya tadi apa? Kayaknya coba deh. Tuh. Kemudian buka kurung, tutup kurung. Karena store prosedurnya tidak ada parameter, berarti kosong ya. Tidak ada parameter di situ ya. Coba dieksekusi. Nah, itu muncul. Oke. Sip. Mana Pak?
Oke, terima kasih banyak. Ya, terima kasih semuanya. Saya stop share ya, Pak. Oke. Oke, next. Maaf, Rabbanya. Alisa, Alisa bisa? Halo? Oh iya, iya, bisa ya, bisa. Prasetya, Prasetya Adi. Prasetya Adi. Nggak ada orangnya. Widuri Husnul. Widuri Husnul. Monitor Widuri. Bisa untuk demonstrasi? Widuri Husnul Ya, Pak. Pratiwi. Bisa? Laptopnya nggak dibawa. Nggak dibawa. Oke. Berarti belum bisa ya. Jalu Arya Nugroho. Jalu. Nggak ada juga. Delia Mutia Sabrina. Atau siapa aja deh yang siap. Yang udah, yang bisa, yang siap. Coba. Yang bisa menampilkan demonstrasinya. Ini baru 5 orang ini yang yang menampilkan nih, yang demonstrasi. Nggak ada lagi yang siap. Nggak ada lagi. Abdul Aziz, ada nggak? Salahuddin Abdul Aziz? Nggak ada ya, Salahuddin Abdul Aziz. Berarti nggak ada lagi nih. Oke. Berarti sudah tidak ada lagi yang akan demonstrasi ya pada hari ini. Baik, kalau seperti itu, saya akan coba komentari ya. Mencoba komentari sedikit dari yang sudah tadi didemonstrasikan. Pertama, cara untuk membuat konseptual data modeling ya. Cara untuk membuat konseptual data modeling. Sebentar, saya share screen. Pak Fanya mau presentasi, Pak. Siapa? Oh, Fanya hadir, Fanya. Sudah siap, Fanya? Silakan, Fanya. Itu di chat dia bilang. Iya. Oke.
Lanya Ayu Putri ya. Oke, sudah terlihat. Silakan didemonstrasikan. Baik, Pak. Maaf, Pak. Tadi Iya. saya lupa mute. Oke, lanjut, nggak apa-apa. Jadi ini saya bikin database-nya itu kantor pos. Penjelasannya, kantor pos merupakan fasilitas yang bergerak untuk melayani penerimaan, pengumpulan, penyortiran, transmisi, dan pengantaran surat dan paket pos. Dengan syarat harus menyantumkan data pengirim, data penerima, dan detail barang. Berikutnya ada ERD-nya, seperti ini. Memiliki 3 entitas dan 2 relasi. Pengirim mengirim ke jasa ekspedisi, kemudian jasa ekspedisi menerima ke penerima. Nah, pengirim dia memiliki atribut seperti ID pengirim, nama pengirim, dan jenis barang. Jasa ekspedisi memiliki atribut seperti data pengirim, data penerima, berat barang, nomor resi, alamat tujuan, waktu kirim. Kemudian, penerima memiliki atribut ID penerima, nama penerima, nomor telepon, jenis barang, dan jumlah barang. Kemudian, masuk ke tahap normalisasi. Yang pertama ada bentuk tidak normalnya, yaitu UNF, seperti ini. Kemudian ada 1NF yang sudah disaring, jadi nggak ada yang ganda atau double. Nah, kemudian ada 2NF-nya, memiliki 4 tabel, itu tabel pengirim, pengiriman, penerima, dan barang. Tabel pengirim memiliki 2 atribut, yaitu ID pengirim dan nama pengirim. Tabel pengiriman memiliki 5 atribut yang memiliki atribut, maaf Pak, memiliki atribut nomor resi, ID penerima, ID pengirim, waktu kirim, dan alamat tujuan. Kemudian, tabel penerima memiliki atribut ID penerima, nama penerima, nomor telepon. Dan tabel barang memiliki atribut
ID pengirim, nomor resi, ID penerima, jenis barang, berat barang, dan jumlah barang. Berikut penjelasannya. Dan di 3NF, tabel di 3NF, Pak, maaf Pak, bentar saya grogi. Tenang Dan di aja. 3NF memiliki 5 tabel, karena ada yang ditransitifkan, ditambah tabel barang. Seperti ini. Kemudian di physical database design, ini ya udah saya langsung ke contoh aja ya Pak di sini. Silakan. Bentar. Ini database yang saya punya, ini tabelnya, terus store prosedurnya, dan triggersnya. Itu triggersnya dipakai buat apa? Buat masukin ke log. Iya Pak, yang update nanti dia masuk ke tabel log di sini. Gitu. Iya. Coba tes panggil itu yang store prosedur join data. Bentar Pak. Oh ini Pak. Oh itu join Iya. data table apa aja tuh? Join data ini tabel pengirim, tabel penerima, sama tabel barang. Tabel pengirim, penerima, sama barang. Iya. Oh semuanya berarti ya? Iya, 3 tabel Pak. Cuma pengiriman enggak ya? Bentar Pak, bentar. Oh pengiriman Pak, maaf. Jadi saya gabungin tabel pengirim, pengiriman, dan pengirim. Pengiriman, penerima, barang. Barang ada nggak barang di situ? Barang enggak? Enggak ya? Oke, Enggak. berarti cuma pengirim, pengiriman, sama penerima. Iya. Oke. Saya rasa cukup ya Pak. Oke, nggak apa-apa. Kalau Udah, dirasa Pak. sudah selesai, bisa diakhiri. Ya maaf ya Pak. Nggak apa-apa. Kurang jelas. Cukup jelas. Oke, terima kasih Mbak Fania. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Apakah masih ada? Apakah masih ada yang mau presentasi? Di stop sharingnya Mbak Fania.
Sharing screen-nya di stop dulu, Fania. Iya, sebentar. Oke, terima kasih. Selanjutnya, apakah ada yang mau mengajukan diri untuk demonstrasi? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, saya akan membahas sedikit ya. Pertama, saya sharing screen terlebih dahulu. Sharing screen-nya sudah terlihat belum ya? Sudah terlihat sharing screen punya saya? Sudah, Pak. Ya, oke. Pertama, ya, apa yang terlihat di layar? Konseptual data modeling. Oke, ini ya. Pertama saya mau garis bawahi tentang ini. Karena saya lihat ini masih banyak yang keliru. Bukan keliru sih, kurang tepat gitu. Konseptual data modeling ini kan dia tahapan yang kita lakukan pada saat kita sudah menentukan yang namanya requirement, ya kan? Setelah kita menentukan requirement, kita buat gitu kan modelnya, ya. Pertama mulai dari conceptual data modeling, kemudian nanti kan masuk ke logical database design, ya. Ada normalisasinya gitu kan, lalu masuk ke physical database design kan gitu. Nah, di sini di dalam conceptual data modeling, nah, ini tuh dia merepresentasikan dari requirement yang ada. Nah, tadi ada yang saya lihat mencantumkan requirement itu diambil dari bentuk invoice, ya kan? Nah, itu pun sudah cukup jelas, ya. Berarti kan kita mengambil apa namanya sampel ya, ambil sampelnya itu langsung dari invoice-nya. Jadi dari invoice itu bisa kita langsung buat gitu sebuah model database-nya. Nah, itu juga cukup jelas. Atau mau dideskripsikan pun juga bisa. Nah, tapi deskripsinya pun juga harus jelas gitu ya. Deskripsinya harus jelas. Nah, seperti ini. Di sini kan bisa muncul ada entitas mahasiswa, anggota, dan buku. Itu kan berdasarkan dari requirement yang ada gitu kan. Nah, seperti ini. Di sini kan ada entitas yang namanya mahasiswa tuh kan. Perpustakaan kampus dapat menyediakan buku untuk mahasiswa. Kemudian bagi mahasiswa yang ingin meminjam buku, maka harus terdaftar sebagai anggota perpustakaan. Dan syarat untuk menjadi anggota perpustakaan haruslah terdaftar sebagai mahasiswa aktif. Nah, anggota perpustakaan dapat meminjam lebih dari satu buku, dan satu buku dapat dipinjam oleh lebih dari satu mahasiswa. Nah, ini untuk kata-kata yang di sini, ini kan akan menjelaskan ya, akan menjelaskan relasi. Anggota perusahaan dapat meminjam lebih dari satu buku, dan satu buku dapat dipinjam oleh lebih dari satu mahasiswa. Nah, ini adalah penjelasan mengenai relasinya. Tuh, relasi antar entitasnya nanti. Ya. Nah, kita tentukan dari requirement yang sudah kita definisikan, ya, kita tentukan entitasnya ada apa aja. Nah, dari sini entitasnya itu kan ada yang pertama mahasiswa, anggota, dan buku kan gitu ya. Nah, ini mahasiswa, kemudian dia harus terdaftar sebagai anggota perusahaan. Nah, ini anggota kita jadikan sebagai entitas. Lalu yang terakhir adalah bukunya, ya. Buku ini akan kita jadikan sebagai entitas. Kemudian untuk penjelasan relasinya, nah kita bisa petakan melalui peta relasi seperti ini agar bisa diketahui hubungan antara mahasiswa dan anggota seperti apa, anggota dan buku seperti apa, ya. Nah, kemudian kita buat dalam konseptual data modelingnya. Jadi untuk membuat konseptual data modeling kan yang pertama kan kita identifikasi nih seluruh entitas yang ada. Lalu jelaskan relasi dari entitas, kemudian tambahkan atribut yang diperlukan. Contoh misalkan sebentar saya pertama menentukan seluruh entitas. Ini mahasiswa, anggota, dan buku. Nah, kemudian menjelaskan relasi dari entitas. Nah, relasinya itu antara mahasiswa dan anggota. Relasinya apa dia? Nah, di sini relasinya itu kan dia mendaftar.
ya. Mendaftar, kemudian di sini meminjam. Nah, mendaftar meminjam, ini dia hubungannya seperti apa? Hubungan antar entitasnya. Di sini kan penjelasan one to many. Kalau untuk meminjam kan many to many. Nah, itu dapatnya dari mana? Dapatnya dari sini, penjelasan dari yang ini. Gitu. Ya. Kemudian apa namanya? Kita lengkapi diagram. Setelah itu kita lengkapi diagram. Nah, untuk melengkapi diagram, di sini muncul atribut dalam relasi, ya. Atribut dalam relasi. Nah, itu tadi saya lihat ada beberapa. Yang pertama, untuk menjelaskan entitas itu simbolnya salah. Ya, simbolnya kurang tepat. Harusnya entitas itu simbolnya diwakili oleh kotak. Ya, sedangkan untuk relasi itu simbolnya diwakili oleh ketupat, ya. Untuk ketupat seperti ini. Dan kemudian untuk atribut itu lingkaran. Nah, relasi itu kita berikan atribut juga. Ya, tadi saya lihat masih ada yang keliru gitu dalam membuat sebuah conceptual modeling. Ya, conceptual modeling. Jadi untuk membuat sebuah model ER-nya, ya, untuk membuat sebuah model ER, entity relational. Nah, terus setelah itu dalam pembuatan apa namanya logical database design, di sini kan ada proses untuk normalisasi, ya, ada proses untuk normalisasi. Nah, normalisasi pun juga itu dia tergantung, ya, tergantung terhadap apa namanya requirement-nya. Ini kan normalisasi itu kan dilakukan apabila terjadinya redundansi, ya. Jadi data yang ganda ataupun terjadinya anomali update. Anomali update itu diantaranya kan ada 3, anomali penambahan, penghapusan, dan modifikasi. Nah, untuk bentuk normalisasi pun itu bentuknya ada 4. Pertama yang bentuk tidak normal, kemudian normal pertama, kedua, dan ketiga. Nah, untuk bentuk yang tidak normal, ya kita tinggal masukkan keseluruhan atributnya. Nah, kalau yang mengambil requirement itu berdasarkan sampel yang ada, ya, sampel fisik yang ada, seperti tadi ada invoice, begitu. Nah, itu masukkan keseluruhannya dari untuk yang bentuk tidak normal itu masukkan keseluruhan field-nya. Gitu. Jadi yang ada di situ misalkan nomor barang, masukin nomor barang, nama barang, masukin nama barang, ada nama penjual atau nama pembeli, kemudian ada quantity, ada apa di situ, masukkan semuanya. Nah, kalau misalkan yang dia dari deskriptif, ya, berangkatnya dari deskriptif penjelasan seperti ini, ya, ini bisa kita ambil untuk mudahnya itu per relasi, ya, misalkan kayak gini. Kita buat normalisasi untuk yang relasi mendaftar. Ini kan ada 2 relasi nih, ada relasi mendaftar dan ada relasi meminjam. Nah, kita buat dulu yang relasi mendaftar. Tapi mau sekaligus pun juga nggak masalah, ya, bisa sekaligus. Nah, kalau ini kan untuk relasi mendaftar. Nah, jadi kita masukkan semua yang ada dalam relasi mendaftar. Jadi dengan kata lain, mulai dari mahasiswa sampai ke anggota, ini atribut-atributnya ini semua dimasukkan. Mulai dari NIM, nama, jenis kelamin, jurusan, status, kemudian apalagi di dalam mendaftar jurusan. Nah, ini alamat masuk, NIM, nama udah ada, masukin. Kode anggota, nama, tanggal daftar, jurusan, alamatnya semua dimasukkan. Ya, setelah masukkan, nah kita akan eliminasi untuk masuk ke dalam bentuk normal pertama. Jadi bentuk normal pertama yang itu kita eliminasi apa namanya atribut, ya, yang nilainya tidak tunggal, dalam artian yang muncul lagi. Nah, di sini ada NIM, ada nama, di sini ada NIM, ada nama lagi, itu kita hilangkan. Ya, cukup 1. Itu masuk ke dalam bentuk normal pertama. Kemudian bentuk normal kedua, nah ini kita lihat apakah ada yang ketergantungan secara fungsional. Ya, ketergantungan fungsional itu kan ada 2, ada yang secara parsial, ada yang secara penuh. Ini kita pisahkan. Nah, lalu untuk bentuk normal ketiga, nah ini kan yang transitif, ya, ketergantungan transitif. Nah, ini saya lihat tadi ada yang apa namanya, ada yang kurang tepat ini dalam definisikan yang relasi ketiga, ya, untuk bentuk normal ketiga. Tadi seperti apa namanya, yang pengiriman, ya, jasa pengiriman tadi. Jasa pengiriman saya lihat tadi ada ketergantungan transitif itu pada berat produk. Nah, ini yang jadi pertanyaannya, di situ kan dia membuat berat produk itu kan menjadi tabel tersendiri, ya, menjadi tabel tersendiri. Ya nggak masalah sih, toh itu kan gimana yang merancang gitu, nggak masalah. Cuman permasalahannya
tergantung dari requirement analisisnya. Contoh misalkan gini, tadi kan berat produk itu kan dibikin sebuah kategori, ya, dibikin tabel tersendiri, ada primary key-nya gitu kan. Jadi saya lihat untuk yang berat produknya itu ada yang 500 gram, ada yang 1 kilo, ada yang 1,5 kilo, ada yang 2 kilo, dan seterusnya. Gitu. Nah, pertanyaannya gimana kalau misalkan yang mengirim itu, berat produknya yang dikirimnya itu adalah 700 gram. Nah, itu masuknya kemana? Apakah ke yang 500 gram, apa yang ke 1 kilogram? Seperti itu. Ya, jadi kan malah tidak ada apa namanya, tidak ada datanya. Jadi untuk yang apa namanya, yang 700 gram tadi gitu loh. Kecuali dalam requirement analisisnya, nah itu sudah disebutkan dengan jelas bahwa untuk berat produk itu dikategorikan seperti itu. Untuk kelipatan per setengah kilo misalkan, itu udah jelas. Nah, itu boleh, nggak apa-apa dibuat apa namanya, berat untuk berat produk itu menjadi sebuah tabel tersendiri ya, karena itu kan berangkat dari requirement-nya seperti itu. Tapi kalau misalkan tidak ada, nah kita harus memikirkan asumsi ke arah sana. Kalau misalkan yang namanya berat produk itu kan kita tidak pasti ya, ada yang 400 gram, ada yang 650 gram. Nah, itu gimana? Masuknya kemana dia? Kayak gitu. Ya. Jadi itu yang harus dipertimbangkan gitu. Seperti itu. Nah, kemudian perancangan antara satu dengan yang lainnya itu harus saling terhubung. Ya, dalam artian begini. Nanti kan di sini di dalam relasi mendaftar, di dalam bentuk norma ketiga, nanti kan kita menemukan sebuah hasil akhir ya dari tabel yang ada. Nah, ini kan hasil akhir tabel yang ada di sini seperti jurusan, mahasiswa, dan anggota. Ini kan berasal dari step yang telah kita lakukan sebelumnya, kan gitu. Berasal dari step yang telah kita lakukan sebelumnya, dan semuanya itu saling keterkaitan. Ya, jadi jangan tiba-tiba muncul tabel baru kayak gitu, jangan. Ya, atau tiba-tiba muncul field baru, sedangkan di sininya nggak ada di dalam konseptualnya di sini. Di sini ada denda, tapi di sini tiba-tiba denda nggak ada gitu. Nah, itu jangan seperti itu. Ya, misalkan. Nah, kemudian tentang apa namanya, penamaan tabel. Nah, penamaan tabel pun juga itu tolong dibuat apa ya, dibuat sebaik mungkin ya, serapi mungkin ya. Tadi saya lihat ada sebentar. Penamaan tabel tuh seperti nah, ini dia. Jadi penamaan tabel pun juga harus jelas ya. Harus jelas dan harus bisa mewakili isi dari atributnya seperti itu. Contoh misalkan gini, saya lihat nih yang tadi bikin apa namanya, rawat inap ya, jadi bikin rawat inap itu ada nama tabel ya, ada salah satu tabel yang namanya sakit. Nah, ini dia, ada salah satu tabel yang namanya sakit. Nah, itu isinya kan ada ID dokter, ID pasien, obat, penyakit. Terus juga ada apa namanya, satu tabel yang namanya waktu rawat. Nah, ini kayaknya untuk sakit dan waktu rawat ini kurang sesuai gitu untuk mendeskripsikan. Jadi bisa diperhalus lagi ya untuk penamaan tabel. Baik, Pak. Jadi tiba-tiba ada tabel sakit. Nah, ini tabel namanya tabel sakit gitu. Ya, sebenarnya nggak masalah sih, itu suka-suka yang bikin, sebenarnya kan gitu, suka-suka yang bikin. Nah, cuman masalahnya nanti kalau misalkan kita kerja dalam sebuah perusahaan, apalagi dalam tim gitu kan, kita kan harus bisa apa namanya, orang lain tuh harus bisa memahami gitu, ya, harus bisa memahami bentuk dari struktur yang kita miliki gitu.
Karena jujur dalam membuat sebuah perancangan sistem ya, nanti kalian mungkin ada mata kuliah tersendiri untuk RPL. Itu di situ ada dokumentasi. Jujur itu saya paling malas bikin dokumentasi gitu. Sedangkan yang namanya dokumentasi itu paling penting. Kenapa? Karena dokumentasi itu kan menjelaskan keseluruhan bentuk sistem yang kita bangun, ya, mulai dari struktur datanya, kemudian struktur database-nya, seperti tadi itu. Jadi penjelasan itu ada di situ. Jadi kalau misalkan ada orang lain yang tiba-tiba masuk ke dalam tim kita, jadi dia dengan hanya melihat dokumentasinya pun juga dia udah bisa tergambar gitu, sistem seperti ini seperti apa, di dalamnya itu ada apa aja, dan kalau misalnya dia mau menambahkan ataupun mau mengambil query tertentu, dia udah bisa langsung gitu. Ya. Nah, saya belum move slide kok, masih dari situ aja dari tadi. Masih ada di slide 11. Ya, masih ada di sini. Oke, sekarang mungkin itu saja sih yang bisa saya komentari dari demonstrasi yang teman-teman sudah perlihatkan ya dari 6 orang tadi. Nah, cuman ini sisanya masih banyak banget ini dari 6 orang nih. Ya, dari beberapa yang sudah mengirimkan ya untuk tesnya ini yang sudah demonstrasi baru ada 6 orang. Nah, cuman tadi saya lihat hasil dari ketersediaan dari teman-teman yang masih belum bisa itu dikarenakan kebanyakan ya ada masalah di gadgetnya ya. Jadi nanti untuk pertemuan berikutnya saya akan rubah metodenya ya. Nanti saya akan panggil namanya, saya yang munculkan demonstrasinya ya, di saya yang sharing screen, nanti ya teman-teman yang menjelaskan kayak gitu. Oke ya, jadi tidak ada khawatir ada yang laptopnya lagi rusak ataupun yang tidak bisa mendemonstrasikan karena tidak bisa sharing screen atau gimana, itu nggak masalah, nanti saya yang fasilitasi itu. Nah, cuman yang jadi permasalahan itu kalau yang mic-nya rusak, nah ini yang jadi permasalahan nih ya, tolong dicari solusinya ya, jadi biar suaranya bisa terdengar, jadi kita bisa ya, diskusi bareng kayak gitu. Oke ya, dan mungkin nanti untuk yang pertemuan berikutnya kita masih akan tetap membahas tentang UTS ini ya, kita akan diskusi tentang pembuatan database. Jadi nanti kita akan buat suasananya semakin lebih aktif seperti itu. Oke, ada yang mau didiskusikan? Sampai sini ada yang mau tanyakan, yang mau diskusikan? Jika tidak ada, saya akhiri. Untuk pertemuan berikutnya masih presentasi UTS atau bagaimana, Pak? Ya, masih, karena kan banyak yang belum kebagian tuh. Gitu. Jadi biar adil semuanya dapat, jadi minggu depan kita masih di presentasi untuk UTS. Tapi dengan kondisi tadi, itu saya yang akan sharing screen-nya gitu. Jadi teman-teman yang lain tinggal menjelaskan aja gitu. Atau nanti kita buat menjadi seinteraktif mungkin. Ya. Ada lagi yang mau didiskusikan, ditanyakan? Sebelum saya akhiri. Jadi saya yakin ini kan UTS-nya kan teman-teman kan pada bikin sendiri ya, pasti bisalah menjelaskan gitu. Ya, teman-teman yang lain nanti juga kalau misalnya ada yang mau berdiskusi dengan yang sedang demonstrasi ya sangat dipersilahkan. Baik, ada lagi yang disampaikan dari teman-teman? Kalau tidak ada, saya cukupkan. Tidak ada Pak sepertinya Pak. Oke. Kalau tidak ada, saya cukupkan ya untuk pertemuan perdana kita setelah libur panjang ya gitu ya. Selama 1 bulan lebih loh, dari bulan puasa itu kita nggak ada pertemuan sama sekali gitu, dan baru ketemu sekarang. Ya. Jadi
saya sekali lagi mengucapkan kepada teman-teman semua, mohon maaf lahir dan batin. Tetap semangat ya dalam mencari ilmu. Perjuangan kita masih belum beres. Ya, untuk teman-teman yang hari ini sudah presentasi, terima kasih atas partisipasinya. Untuk teman-teman yang belum, mohon dipersiapkan di pertemuan berikutnya. Ya, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak koreksinya. Oke, Terima kasih, sama-sama. Pak. Terima kasih, Pak.